Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada subuh hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan rutin kita dari kitab Bulughul Maram karya ulama besar Syafi'iyah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih dalam pembahasan zikir dan doa ba'da sholat. Terakhir yang kita bahas bacaan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sekarang keutamaan baca ayat kursi ba'da sholat. Bisa dibaca hadis 347 di terjemahan. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatul kursi dubura kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati ilal mautu. Rawahu an-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibana wa zauda fihi Tabarani wa qul huwallahu ahad. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, maka tiada yang menghalanginya masuk surga kecuali maut, kematian. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban atau Broni menambahkan, dan bacalah surat Al-Ikhlas. Baik, kita lihat salah satu bacaan lagi ba'da sholat fardu dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Nama aslinya adalah Iyas bin Tha'labah Al-Harithi Al-Ansari Al-Khazraji. Dia lebih dikenal dengan nama kunyahnya. Nama aslinya Iyas. Namun para ulama berbeda pendapat siapa nama aslinya. Namun yang sahih namanya Iyas bin Tha'labah, sebagaimana disebutkan juga oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Dan dia tidak mengikuti perang Badar. Ketika itu ibunya sakit, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulangkannya. Saat perang Badar seharusnya dia mau ikut, namun karena ibunya sakit, Nabi suruh dia pulang. Mending ngurus ibu dibanding mengikuti perang Badar. Dan ketika dia itu pulang, itu Nabi SAW memulangkannya, ternyata dia dapati ibunya telah meninggal dunia. Ya, dia dapati ibunya telah meninggal dunia. Maka Nabi SAW juga ikut menyolatkannya. Nabi pulang dari perang, dia tahu ibunya meninggal, Nabi itu menyolatkannya. Sholat apa berarti? Jenazah. Bisa jadi itu maksudnya gaib atau sholat di kuburnya. Paling dekat ini sholat di kuburnya. Jadi kalau dikatakan Abu Umamah, ya ini dimaksud adalah orang ini. Namun kalau ditambahkan kalimat Abu Umamah Al-Bahili, ya, Abu Umamah Al-Bahili nanti orang lain lagi. Ya, nanti orang lain lagi.
Wa idza utliqa Abu Umamah fal muradu bihi hadza wa in urida al-Bahili quida bihi. Nah, berarti kalau yang dimaksud Abu Umamah al-Bahili nanti yang lainnya lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam kitabnya Al-Kubra, juga dikuatkan oleh Al-Mundhiri di dalam kitabnya At-Targhib, juga sampai pada Ibnu Hibban dalam kitabnya As-Shalah secara bersendirian. Kemudian hadis ini Imam An-Nasa'i sendirian daripada penulis kitab yang 6 dari Kutubus Sittah. Juga di sini dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam kitabnya Al-Kabir dari jalur Muhammad bin Ibrahim, hadatsana Muhammad bin Humair dengannya, dan ditambahkan kalimat baca juga ba'da salat qul huwallahu ahad. Namun tambahan ini tambahan mungkar. Artinya kalau dimaksud baca ayat kursi saja. Pembahasan Al-Ikhlas, ditambahkan lagi Al-Falaq, tambahkan lagi An-Nas nanti di pembahasan hadis yang lainnya. Baik, kesimpulannya, hadis ini menunjukkan keutamaan membaca ayat kursi ba'da sholat. Baca ayat kursi ba'da sholat. Dan yang dimaksud dubur sholat. Dan dibaca lengkap ya. Al-Baqarah 255. Dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai wa huwal aliyyul azim. Dan dubur sholat kita sudah bahas. Dubur itu maknanya ada dua. Dubur sholat, pertama sebelum salam, yang kedua ba'da salam. Padahal kalau baca Quran di sebelum salam bukan tempatnya, maka hadis ini dimaknakan ba'da sholat setelah salam. Maka keutamaannya, faedah berikutnya, keutamaan baca ayat kursi pada dubur sholat. Dubur sholat apa? 5 waktu apa sholat sunnah? Tulis sholat 5 waktu ya. Jadi cuma berlaku untuk sholat wajib saja. Karena di sini ada takyid, disebutkan kulla sholatin maktubatin, berarti setiap selesai sholat 5 waktu. Maka keutamaannya ini jadi sebab masuk surga. Ini jadi sebab untuk masuk surga. Dan hikmahnya disebutkan oleh Al-Aini di dalam Al-Alam Al-Hayyib. Wal hikmatu fi hadza anna asyaitana alaihi la'na lam yazal yuwaswisu bihi wa huwa fi sholati. Wa ma qaddara ala qit'atin anis sholati summa wa ma qaddara ala qit'atin anis sholati summa lama faragha yaqbalu ilai iqbalan kuliyan hatta yarfa'u fi ma'simihi fa amara inda zalika yasta'iza bil mu'awwizat minasyaiton hatta la yadfaru alaihi wa la yatamakkanu minhu. Ini hikmah karena di dalam riwayat yang lain lagi ditambahkan di samping qul huwallahu ahad baca lagi qul a'udzu birabbil falaq surat al-falaq dan qul a'udzu birabbin nas surat an-nas. Disebutkan dalam hadis Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW merintahkan padaku untuk membaca mu'awwidzat, yaitu al-falaq dan an-nas. Hikmah baca ini berarti baca 4 surat di situ, 1 ayat dan 3 surat. Ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Kata beliau dari al ini, hikmahnya bahwasanya setan ketika seseorang itu sholat selalu ganggu. Ya kan, setan selalu ganggu terus berikan was-was.
sampai dia itu terganggu dalam sholatnya. Namun dia selamat sampai akhir, bisa rampungkan sholat. Maka ketika dia bisa rampungkan, diperintahkan untuk minta perlindungan dari setan biar tidak diganggu lagi dalam keadaan yang lainnya, untuk keadaan yang lainnya. Sedangkan tadi dalam hadis disebutkan tiada ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Maksudnya setelah mati dia akan masuk surga. Setelah matinya dia akan masuk surga. Ini ayat kursi ya. Berarti bacanya sudah kita pelajari. Baca istighfar 3 kali. Terus Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Terus membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus ada bacaan lagi seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar kemarin dari Mu'adz bin Jabal, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Imam Ibnu Hajar berhenti sampai bacaan itu. Padahal ada bacaan lagi yang tidak beliau masukkan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ada lagi bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyya lahu ni'ma wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ada di buku zikir pagi petang yang dibagi Ji. Nah, jadi tidak semua zikir ba'da salat disinggung oleh Imam Ibnu Hajar. Nah, setelah itu beliau singgung tentang hadis wajib ittiba Nabi dalam melaksanakan sholat. Dibaca hadis 348. Wa an Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli rawahul Bukhari. Dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah kalian semua dengan cara sebagaimana kalian melihatku salat. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Baik, disebutkan an Malik bin Al-Huwairits, dari Malik ibn Al-Huwairits. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku itu salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini sudah lewat sebelumnya dalam pembahasan bab adzan, hadis 196, dan dikeluarkan oleh penulis kitab Sunan yang penulis kitab 6 Kutubus Sittah, dan juga ditambahkan oleh Imam Ahmad. Namun bagian ini sallu kama ra'aitumuni usolli disebutkan oleh Imam Bukhari. Nah, faedah yang bisa kita ambil, satu, wajib mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholatnya. Wajib mengikuti Nabi SAW dalam sholatnya, yaitu kita mengikuti ucapan beliau dan perbuatan beliau. Kita ikuti ucapan dan perbuatan, karena sholat Nabi itu sholat yang paling sempurna daripada kita-kita.
Dan ingat ya, hukum asalnya perintah di sini wajib. Hukum asal perintah di sini wajib. Namun ingat, nanti dari yang wajib ini, dari perintah umum, perintah global, perintah umum, nanti ada dibagi. Kalau dalam mazhab Syafi'i dibagi, ada rukun sholat, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hay'ah. 3. Itu perkara sholat ya. Nanti ada rukun sholat, antara 13 atau 17. 2. Sunnah ab'ad. Kalau ditinggalkan melakukan sujud sahwi. Nah, makanya setelah ini nanti kita bahas sujud sahwi. Dia setelah bab ini. Yang ketiga, sunnah hay'ah. Ini kalau ditinggalkan tidak ada sujud sahwi. Tidak ada apa? Sujud sahwi. Ingat 3. Yang pertama apa? Rukun wajib berarti nih. Ditinggalkan nggak bisa sujud sahwi, balik lakukan. Yang kedua, sunnah ab'ad. Ditinggalkan melakukan sujud sahwi. Sujud sahwinya ada di sini. Yang ketiga, sunnah hay'ah. Kalau ditinggalkan tidak sujud sahwi. Ini perkara sholat indah Syafi'iyah menurut ulama Syafi'i. Nanti bisa lihat di buku 25 langkah bisa sholat. Sudah punya belum? Keparjo? Belum. 25 kisah Rasul ada. Iya, orang nyambung biasa, orang konek. Orang sarapan soalnya. Itu nanti ada di bagian akhir, saya taruh itu nanti. Rukun sholat ada 13. Terus sunnah abad nanti rinciannya ada seperti tahiyat awal, duduk tahiyat awal, baca sholawat ketika tahiyat awal. Sunnah abad itu namanya. Tahiyat awal jika ditinggalkan nggak perlu balik lakukan, lanjut sholatnya. Cukup tutup dengan apa? Sujud sahwi. Kalau sudah berdiri sempurna. Coba contoh-contoh. Pak, maju Pak. Ya. Sujud kedua, coba pas sujud kedua. Mbok kono lo kiblate. Salah. Kiblat kono. Iya. Mau betul sih. Saiki sujud kedua. Dia mau bangkit ke rakaat ketiga sekarang. Nah, sekarang mau naik ke atas. Kalau sudah sempurna, ini sudah berdiri dah.
nggak boleh balik. Gini aja terus. Lanjut orang gini terus. Maksudnya mau coba Lanjut toh. Kecuali coba lagi bokongnya lagi diangkat gitu. Terus ana mau subhanallah. Mau angkat, mau berdiri. Subhanallah. Langsung dengan duduk. Ini belum. Karena baru mau berdiri toh. Kalau tadi sudah berdiri. Kalau sudah berdiri nggak boleh balik. Kalau ini masih bisa balik. Sudah berdiri? Nah, sudah berdiri berarti. Nah, kalau ini dia tinggal lanjut tahiyat awal. Nah, lanjut tahiyat awal, paham Ji? Nah, imam tuh biasanya nggak tahu di sini nih. Ketika berdiri, coba jenengan berdiri. Nah, makmum Subhanallah. Subhanallah. Bali linggo meneh. Nah, balik linggo meneh iki. Nah, nggak tahu. Alhamdulillah olahraga. Nanti tak nak kasih ayam nambah lagi wes balik. Ya protes ya wes kan ngulang wae. Itu sunah abad namanya ya. Sunah abad ditinggalkan lanjut. Kalau kejar rukun, kalau tadi balik itu dia tinggalkan rukun karena sudah berdiri. Iya tak? Cuma kejar apa? Sunnah, nggak boleh. Iya kan? Iya. Istrinya ada satu wajib. Golek bojo meneh. Sunnah. Baleni meneh. Akhirnya rabi karo janda rondo yang ini menjadakan yang pertama. Nah, kui. Berarti apa? Ngapain di rondo? Lah apa-apa, lah tenan perawan terus piye? Ada yang sunnah, ada yang wajib. Sunnah nggak boleh dikejar, tinggalkan wajib nggak boleh. Tadi itu kaidahnya. Sudah ngadeg, sudah berdiri dah. Kok turun kejar? Yang sunnah dia tinggalkan apa? Wajib. Maka lanjut. Lanjut cukup apa tadi? Tutup dengan sujud sawi. Gampang. Pas ketutup. Ya. Ini makmumnya sudah ora paham, teriak-teriak terus subhanallah. Makmum duduk terus. Imamnya ora paham. Ya kaya aku barang ini kita biyen. Lah iya to. Kowe barang. Berarti kalau sikapnya kayak tadi gimana? Makmumnya teriak. Jenengan apa yang lakukan? Para imam. Tadi ini jenengan sudah ngadeg atau sudah berdiri. Tadi sudah dapat pelajaran. Oh, saya nggak boleh balik. Apa yang dilakukan? Lanjut. Terus makmumnya biarin. Berarti tidak samina wa ta'na. Makmumnya nggak samina wa ta'na. Itulah ngeyelnya makmum itu zaman ini. Jangan imam samuna wa atau Jangan imam samina wa ta'na sama makmumnya. kleru. Jadi suami itu imam, orang manut karo bojone. Iya tak? Bojoke bingung. Sudah. Paham ini ya? Itu sunnah apa tadi namanya? Ab'ad. Satu lagi namanya sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah itu kita sebut sunnah pokoknya. Kayak baca surat ba'da al-Fatihah, doa iftitah, ta'awudz, sunnah itu. Ya. Terus nanti dari sisi gerakan-gerakan, ya, ketika takbiratul ihram angkat tangan atau tidak gitu. Nah, itu sunnah hay'ah itu. Kalau rukunnya itu yang gerakan ya ruku, tumaknina, i'tidal, tumaknina, sujud, tumaknina, duduk antara dua sujud, tumaknina, turun lagi sujud, tumaknina. Nah, itu gerakan rukun. Namun kalau nanti sujudnya nanti tangannya kebuka begini atau rapat gini, nah itu sunnah itu. Nah, kakinya rapat, yang belakang tumit, yang belakang ketika sujud rapat atau kebuka, sunnah. Ya, jadi nanti dibagi. Kenapa mesti dibagi kayak gini? Biar orang tahu hukum. Ini kapan kalau saya tinggalkan yo masalah, ini kapan kalau saya tinggalkan tidak masalah. Jangan semuanya dipukul rata, wajib semua.
Kalau wajib semua akhirnya nyalahkan orang. Ya. Dia salahkan orang, tangannya nggak ngangkat ketika takbiratul ihram, batal itu. Kayak gitu aja jamaah sudah panik. Padahal baru sunnah itu. Yang wajibnya itu ucapan takbirnya, Allahu Akbar. Namunnya sebisa mungkin lakukan sempurna seperti kata Nabi SAW atau gerakan Nabi. Diikuti lebih afdol, makin sempurna ittiba, mengikuti tuntunan Nabi SAW dalam sholat, makin afdol. Nah itu maka perlu ada kajian itu, 25 langkah bisa sholat itu. Nanti bukunya lagi dicetak, besok bapak-bapak ini harus ditatar sendiri itu. Soalnya kadang sholatnya ngeyel-ngeyelan. Ya sholat orang ngeyel itu. Manut. Ya nanti ada kajian sendiri itu. Ahad pagi pokoknya tuntaskan sholat, biar nanti diulang ke jamaah seperti itu. Jadi dikasih gratis itu. Terus 348 sudah. Sekarang hadis Imran bin Husain. Hadis 349. Wa an Imran bin Husaini radhiyallahu anhuma qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin. Rawahul Bukhari. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, salatlah dengan berdiri, jika tidak mampu maka dengan duduk, jika tidak mampu maka dengan berbaring, dan jika tidak mampu juga maka dengan isyarat. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi dengan isyarat tidak ada dalam matan, jadi bisa dihapus. Dan jika tidak mampu juga maka dengan isyarat. Namun maknanya benar, itu tambahan riwayat yang lain. Yang disebutkan sholli qa'iman dalam hadis Imran bin Husain. Sholli qa'iman, salatlah dalam keadaan apa? Berdiri dulu. Nanti berdiri masuk rukun salat. Fa illam tastati, jika engkau tidak mampu, fa qa'idan, maka salatlah sambil duduk. Fa illam tastati fa ala jambin, kalau tidak sanggup lagi, tidak mampu lagi, maka dengan berbaring. Jambin itu lambung. Ya berarti dengan berbaring. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab idza lam yatik qa'idan sholli ala jambihi, jika tidak mampu salat dengan duduk maka berbaringlah. Nah, di naskah Bulughul Maram yang lainnya baru ada tambahan itu. Kalau di sini nggak ada. Yaitu fa'ala jambin wa ila fa'aumi'i. Salatlah dalam keadaan berbaring, jika tidak maka berisyaratlah. Namun tambahan itu bukan riwayat Bukhari. Tambahan itu bukan riwayat Bukhari. Namun riwayat yang lainnya. Sekarang faedah yang bisa kita ambil, ini cara sholat untuk orang sakit. Cara sholat untuk orang sakit ada 3 tingkatan. Cara sholat untuk orang sakit ada 3 tingkatan. Pertama, sholat dalam keadaan berdiri. Sholat dalam keadaan berdiri. Walaupun bersandar pada tongkat atau tembok. Nih saya mampu berdiri, namun nggak bisa lama. Saya pakai tongkat, bisa pegang. Ini lebih utama daripada langsung duduk. Paham ya? Saya masih bisa berdiri, ngadeg masih bisa. Namun pakai tongkat nih, saya pegang terus tongkatnya gitu. Ini masih lebih harus dibandingkan langsung duduk.
Karena masih mampu berdiri. Walaupun dengan tongkat, walaupun bersandar pada tembok. Bahkan di sini disebut oleh Syekh Abdullah Fauzan, walaupun keadaannya seperti orang yang rukuk, berarti badannya agak bungkuk. Gini. Gitu. Tetap masih berdiri kan? Maka berdirinya wajib. Walaupun sakit. Selama berdirinya mampu disuruh berdiri. Dengan catatannya, ini untuk sholat wajib. Berdirinya jadi wajib. Kalau sholat sunnah tidak harus. Sholat wajib berdirinya wajib. Sholat sunnah mampu berdiri boleh sholat sambil duduk. Saya mau tahajud. Sudah dia sholat sambil duduk boleh. Walaupun mampu berdiri. Namun pahalanya berdiri lebih besar daripada duduk. Terus keadaan yang kedua, jika tidak mampu berdiri, maka dia sholat sambil duduk, kemudian berisyarat untuk rukuk dan sujudnya. Di mana untuk sujud lebih rendah daripada rukuk. Sekarang duduknya itu gimana? Duduknya bebas. Mau dia duduk dengan cara iftirash, mau dia duduk dengan bersila, ya, semuanya boleh. Bahkan sahabat pernah katakan, yaitu dari Aisyah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli mutarabbian. Aku pernah lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduknya bersila. Karena kalau duduk bersila lebih santai. Sekarang kita sholat sambil duduk. Kalau kursi sudah gini ya, enak kalau kursi ya, gini. Dia duduk di sini. Kalau berdirinya gini kan, tetap gini. Baca surat, rukuk, bungkuk, Allahu Akbar. Bangkit saking rukuk, Allah, sami Allah liman hamidah. Sujud, lebih rendah lagi, Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud, Allahu Akbar, duduk lagi. Nah sekarang, misalnya duduknya bersila. Duduknya bersila ini untuk menunjukkan dia lagi baca surat. Berarti dia lagi ganti posisi berdiri. Ya, lagi ganti posisi berdiri. Kenapa tadi pakai duduk bersila? Karena lebih lama, lebih enak. Untuk ganti posisi berdiri dia duduk bersila. Rukuknya lebih rendah, sujudnya lagi. Namun ketika posisi sujud nanti duduk antara dua sujudnya baru iftirash. Coba Pak Parjo. Kiblat. Masih bisa ngadap kiblat. Masih bisa ngadap kiblat. Misalnya ini di rumah sakit nih. Dia masih bisa ngadap kiblat. Karena kalau kayak gini kan bisa. Ini toh, kecuali kalau sudah berbaring. Nah, Berbaring. sebentar. Terus takbir, sholat, baca surat, Allahu Akbar. Sudah, gini ya. Sekarang turun rukuk, Allahu Akbar. Ini tangan nih. Dengkul. Ini kayak angkat tangan lagi, coba angkat tangan. Allahu Akbar. Ruku, Allahu Akbar. Nah, pegang itu saja, pegang lututnya. Parjo. Dengkul tanganmu dengkul. Rukuk ini. Iya. Tapi tetap sila. Tapi tetap sila gimana coba? Rukuknya Allahu Akbar. Nah. Terus sami Allah liman hamidah. Sekarang sujud. Sujud masih bisa suruh sujud. Bisa nggak sujud? Bisa. Nah, bisa. Misalnya bisa ya. Dia turun. Kalau nggak bisa isyarat lebih rendah lagi. Nah, duduk antara ketika sujud kakinya iftirash saja.
Nah, biar nanti ketika duduk jadi gitu. Coba turun sujud. Allahu Akbar lebih rendah. Allahu Akbar lagi, duduk. Nah, pas toh? Allahu Akbar lagi, duduk lagi, ya turun lagi. Nah, baru Allahu Akbar baca surat, kakinya bersila. Nah, kalau repot-repot ya bersila terus. Kalau repot lagi ya iftiras terus. Tangannya menyentuh lantai enggak? Tergantung kemampuan. Sujudnya tergantung kemampuan. Kalau Mampu ya turun seperti sujud. Ya. Kalau mampu turun sujud kayak turun sujud, coba turun sujud. Nah, jadi walaupun di nanti tempat tidur dia di kasur ya, dia turun. Kakinya kok ramet tuh. Tanggamu lu sing blenger. Kalau kakinya bisa keluar kayak tadi seperti sujud, ya sujud kayak biasa. Coba sujud biasa. Nah, gitu. Wes. Udah. Tanggamu yang bener. Paham kan? Ya, ini posisi apa tadi? Duduk. Posisi baca suratnya kalau bisa kakinya itu ya bersila. Cuma anjuran saya kalau nggak mampu ya sudah, apa mau duduk bagaimana ya terserah. Yang penting sholat. Yang penting nyaman penaknya gimana ya sesuaikan nanti dengan kondisi masing-masing. Nah, di sini ada masih dalam duduk tadi. Jika mampu sholat berdiri sendirian dan duduk bersama jamaah, maka nanti dia bisa memilih antara berdiri dan duduk tadi. Dia kan bisa jadi pilihannya sholat munfarid. Namun kalau sholat munfarid dia berdiri. Namun kalau dengan berjamaah dia duduk. Dua pilihan ya. Kalau sholat sendirian dia bisa berdiri. Kalau sholatnya mau berjamaah mesti duduk. Maka kata para ulama tadi, terserah milih yang mana. Ada yang katakan terserah milih yang mana. Namun ada ulama yang katakan lebih utama sholat jamaahnya, walaupun apa? Duduk. Ya, walaupun duduk. Kenapa di sini milih jamaahnya? Ini diantara alasannya kalau milih pendapat yang kedua, karena maslahat besar kalau dia itu hadir di jamaah. Dan pahalanya dia dapat pahala sholat berjamaah. Terus sekarang keadaan yang ketiga, jika tidak mampu duduk maka berbaring. Di sini berbaringnya ini dengan menyamping, karena ala jambin, menyamping. Namun tidak disebutkan di sini apa istilahnya. Baringnya ini ke sisi kanannya ataukah ke sisi kirinya. Yang paling bagus, yang paling mudah. Ada orang yang sisi ininya kanannya sakit, ya sudah, dia baring tapi sholatnya pada sisi kiri, gitu ya. Mau dia berbaring nanti kanan atau kiri terserah, mana yang paling mudah. Namun kalau dua-duanya bisa kanan atau kiri, maka yang kanan lebih afdol. Namun tetap mengarah ke arah kiblat. Ini ranjangnya ini. Ranjang kan nggak bisa diputar-putar. Namun kebetulan itu lagi ngadap, kakinya nendang kiblat. Cara dia menghadap kiblat berarti gimana? Ini nggak tidur menyamping berarti. Bagian kepalanya kan tempat tidurnya itu bisa diangkat. Nah, bagian kepalanya diangkat. Jadi dia seperti lihat depan. Bagian ininya diangkat gini. Nah, jadi seperti dia lihat depan. Ya, dia sholat dalam keadaan seperti itu bisa. Namun kalau tidak mampu menghadap kiblat gugur. Sholat semampunya. Nanti untuk rukuknya terserah isyarat dia bagaimana untuk membedakan dengan sujudnya. Yang jelas kalau rukuk nanti lebih rendah, kalau sujud lebih rendah lagi.
Kalau tadi berbaring pada sisi ya, sekarang keadaan yang keempat lagi, masih ada keadaan yang keempat. Tingkatan keempat. Dengan tidur terlentang. Ini tadi yang saya contohkan tadi. Kakinya ke arah kiblat. Afdolnya kepalanya diangkat sedikit supaya bisa menghadap kiblat. Karena kalau kepalanya diangkat sedikit dianggap menghadap kiblat tadi. Terus tingkatan kelima lagi. Sekarang yang keempat tadi, empat tadi apa saja? Pertama berdiri, yang kedua duduk, yang ketiga berbaring pada sisi ya, ditulis itu berbaring pada sisi. Yang keempat tidur terlentang. Nah sekarang yang kelima yang dia lakukan adalah berisyarat sesuai kemampuannya. Bisa jadi ketika rukuknya dia misalnya terlentang nih, rukuknya matanya mejam sedikit, sujudnya lebih lagi, sesuai keadaan ini. Ketika dia ucapkan sami Allahu liman hamidah, ya dia buka lagi matanya gitu, dan seterusnya. Pokoknya dia lakukan semampunya. Kalau yang terakhir ini dengan isyarat. Nah sekarang kalau lima tadi tidak bisa dilakukan, ya, enggak, boleh jadi dalam keadaan ini koma, nggak bisa ngapa-ngapain. Di sini dikatakan ada pendapat yang katakan, dan ini jadi pendapat Syafi'i ini. Ada itu disebut di Safinatun Najah. Jika tidak mampu berisyarat, maka sholat jadi gugur. Li ajzihi anha, karena tidak mampu lagi apa-apa. Ya. Ini pendapat dari salah satu pendapat dari Imam Ahmad, qaul dari Imam Abu Hanifah, dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sampai Ibnu Taimiyah katakan seperti ini. Hadzal qaul as-sahhu fid dalil. Pendapat ini sahih dari sisi dalil. Karena berisyarat dengan mata, kata beliau, ini bukan amalan dalam sholat. Dan tidak bisa membedakan rukuk dan sujudnya, berdiri dan duduknya. Bahkan ya, Syekhul Islam katakan itu sama saja dengan main-main. Ya. Dan seperti itu kalau kepala dengan kepala itu lebih menunjukkan mana yang lebih rendah, mana yang lebih tinggi. Jadi ada pendapat yang menyatakan sholatnya gugur kalau nggak mampu isyarat. Namun ada pendapat yang lainnya lagi yang katakan kalau mampu gerak, nah maaf, dia tidak mampu gerak ya, dia tidak mampu gerak namun mampu bicara, maka cukup ucapan-ucapan saja yang dia ucapkan gitu. Geraknya tidak. Ada juga disinggung di sini tentang isyaratnya dengan jari, ini juga tidak ada, ya tidak ada dalilnya, dan tidak ada ulama pun yang mengatakan seperti itu. Nah ini berarti tadi lagi kita singgung isyaratnya itu dengan mata. Yang jelas pokoknya sebisa mungkin tetap lakukan sholat selama masih dalam keadaan sadar. Yang para ulama beda pendapat, gimana kalau dia dalam keadaan tidak sadar berhari-hari, koma berhari-hari. Wallahu a'lam, pendapat yang tepat, kalau itu sudah 1 hari, ya, maka sholat jadi gugur. 2 hari nggak sadar, gugur.
Ya, 3 hari tidak sadar, gugur sholatnya itu selama 3 hari. Dia cuma nanti qadha sholat yang masih bisa dijangkau. Nah, misalnya ini zuhur, ya, nggak sadar sampai maghrib. Nah, dia qadha zuhurnya, asarnya di waktu maghrib. Terus hadis yang terakhir dibahas. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala limaridin shalla ala wisadatin farama biha wa qala shalli 'alal ardi in istata'ta wa illa fa'aumi ima'an waj'al sujudaka ahfadha min ruku'ika rawahul Baihaqi bisanatin qawiyyin walakin sahahahu Abu Hatimin waqfah. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seseorang yang sakit yang sholat di atas bantal, lantas beliau melempar bantal itu dan bersabda, sholatlah di atas tanah bila engkau mampu. Jika tidak maka pakailah isyarat dan jadikan isyarat sujudmu lebih rendah daripada isyarat rukukmu. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang kuat, namun Abu Hatim menganggap hadis ini mauquf. Baik, nanti pembahasan hadisnya kita bahas berikutnya. Ini tentang masalah boleh nggak sholat di atas wisadah. Wisadah itu tadi di atas bantal. Disamakan berarti sholat di atas kasur dan seterusnya. Ini ada pembahasan di antara para ulama, pembahasannya insya Allah pekan depan. Baik, ada pertanyaan silakan. Ya, Pak Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ye, monggo Pak. Tentang sujud tilawah. Ye. Kemudian sujud tilawah ketika melaksanakan sholat dan bagaimana cara melaksanakannya. Misalnya pada sholat subuh kepada orang itu kan pada sholat itu bagaimana pelaksanaannya. Ketika subuh al-alaq, oh sujud tilawah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, letak ayat sajadah di surat Al-Alaq itu punya keistimewaan pas di akhir. Ya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Pilihannya ada 2. Pertama, sujud tilawah. Allahu Akbar. Terus sujud tilawah seperti biasa, baca seperti bacaan sujud biasa. Terus bangkit. Allahu Akbar lagi. Lanjutkan bacaan surat berikutnya. Berarti surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Setelah Al-Alaq surat Al-Qadar. Berarti lanjut surat Al-Qadar. Baca 2 surat. Dia lanjut surat berikutnya. Pilihan yang kedua, dari berdiri niatannya sujud tilawahnya ganti dengan rukuk, maka rukuk langsung. Jadi dia tidak perlu sujud tilawah karena rukuk sudah menunjukkan keadaan rendah juga. Niatannya ini mudah-mudahan ganti sujud tilawah. Allahu Akbar, langsung rukuk, bangkit lagi sujud. Jadi gerakan biasa. Karena di akhir. Ada pilihan ketiga, namun ini agak membuat bingung nanti. Terutama kalau mau kasih contoh ke orang awam. Ya, dia turun sujud tilawah, ya Allahu Akbar, sudah sujud. Setelah itu langsung bangkit namun ke gerakan rukuk. Ya, namun dia berdiri namun langsung rukuk. Nah, kalau kayak ini yang ketiga ini, orang awam bingung nanti. Ini apa lagi ini?
Tadi sudah tambah sujud, saya bingung, terus tambah rukuk lagi. Nah, yang ketiga ini agak bingung nanti. Nah, maka yang bisa pertama atau kedua. Namun saya sarankan kalau imam mau baca ayat sajadah, sudah ancang-ancang beritahu jamaah biar nggak kaget. Apalagi orang sini sudah diberitahu saja masih kaget. Itu apa lagi ya? Padahal sudah dibilang depan tadi, nanti ada sujud tilawah nanti di rakaat pertama nji. Itu masih kaget, apalagi nggak diberitahu. Kaget. Nanti dia subhanallah lagi di belakang, subhanallah. Padahal imamnya lagi sujud tilawah. Apalagi kita nggak biasa dengar ayat sajadah. Ini biasanya terjadi kalau di Mekah, di Madinah itu kalau pas hari Jumat, orang tuh nggak tahu kalau di situ biasanya kalau hari Jumat subuh itu baca ayat sajadah. Karena disunahkan baca surat As-Sajadah dan Al-Qalam. Ada yang rukuk terus itu, jadi sholatnya jadi 3 rakaat. Ya, sholatnya jadi 3 rakaat nanti itu. Karena dia dikira dia itu telat, maka imamnya akan turun sujud dia kejar imam sujud, maka dia langsung rukuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sama dengan imam sujud tilawah tadi itu loh. Terus pas bangkit lagi, sudah 3 rakaat nanti dia tuh selesai sholat subuh itu. Maka biasanya nanti ada komentar ketika selesai kayak gini, Ustaz tadi imamnya itu 3 rakaat, kok yang 3 rakaat? TKI itu pernah beritahu saya itu. Dia tanya, Ustaz tadi imamnya aneh sekali Ustaz. Dia bilang imamnya aneh. Tadi subuh tuh dia 3 rakaat Ustaz. 3 rakaat gimana? Saya sudah mau tertawa ini. Karena ini pas hari Jumat. Dia 3 rakaat gimana? Itu tadi habis berdiri langsung dia sujud. Terus berdiri lagi. Itu sujud tilawah. Dilakukan dalam sholat. Gitu ya. Jadi kalau imam mau sujud kayak gini, beritahu pada makmum dulu biar dia ada ancang-ancang, ada persiapan. Cukup? Baik. Ada lagi? Sujud tilawah yang bersama dengan yang kedua rukuk itu bacaannya apa? Tetap seperti biasa. Dia gerakannya seperti biasa, ya. Tadi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang kita lihat di masyarakat dan saudara-saudara kita di dalam tubuh, di mana mereka menjalankan zikir. Ketika ada sholat, seorang imam menjalankan zikir dan kemudian diikuti oleh para makmum. Ini dia pendapat yang dimana apakah dia memakai pendapat? Karena kita ketahui bahwa NU rata-rata mengikuti Mahat Syafi'i. Apakah dia mengaku pendapat demikian? Yang pertama, yang kedua, tentang tahiyat. Anda dapati dalam kitab sholat, Anda lupa kenalnya tentang bagaimana menggerakkan jari Naik turun. Naik turun. Yang kedua, yang ketiga. Lupa. Ya. Yang pertama nanti saya perlu cek dulu jahar untuk zikir tadi dalam mazhab Syafi'i ada qaul atau pendapat lain ataukah tidak. Karena dalam mazhab Syafi'i sendiri itu nanti Imam Syafi'i berpendapat seperti ini, bisa jadi nanti imam pengikutnya nanti ada yang berbeda. Sehingga saya tidak boleh bilang ini nggak ada dalam pendapat mazhab Syafi'i, nggak boleh. Karena harus dicek dulu. Yang jelas kalau perkataan sharih atau tegas dari Imam Syafi'i, beliau ba'da sholat lirih zikirnya. Yang ada dalam masalah menjaharkan itu cuma ada dalam mazhab Hambali. Kalau Hambali ba'da sholat jahar, lantang. Namun sendiri-sendiri. Nah, siapa tahu mazhab Syafi'i punya pendapat yang lainnya mengikuti ini. Ya, karena harus dicek lagi.
Nggak boleh dinisbatkan atau dinyatakan wah itu tidak mengikuti Syafi'i, nggak boleh, harus dicek dulu. Sebab tahu nanti ada beberapa qaul dalam mazhab Syafi'i. Karena Syafi'i punya pendapat-pendapat macam-macam. Contoh, setelah rukuk, ya setelah rukuk nih, tangan itu kita bangkit dari rukuk, tangan bisa sadel lurus, ya, atau tangan bisa kembali lagi sedekap. Ternyata dalam mazhab Syafi'i satu pendapat itu nyatakan boleh sedekap ketika bangkit dari rukuk tadi. Berarti ada pendapat. Sehingga tidak boleh dimutlakkan Imam Syafi'i tidak pakai kayak gitu lagi, bukan. Jadi ada pendapat seperti itu. Terus yang kedua tentang gerakan jari saat tahiyat, ya naik turun seperti ini. Yang pertama, kalau pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama tidak. Mereka cuma isyarat saja. Letaknya bisa dari awal. At-tahiyatu lillah sudah isyarat. Bisa di ucapan asyhadu alla ilaha illallah baru isyarat. Hadis-hadis yang pernah kita bahas di Bulughul Maram tidak disinggung oleh Imam Nawawi di kitabnya Al-Majmu'. Terus yang berikutnya tentang hadisnya, hadis yang membicarakan tentang gerakan seperti ini. Yang tepat hadisnya sebagaimana kata Syekh Mustafa Al-Adawi, hadisnya dari sisi sanad itu syadz. Syadz itu menyelisih riwayat yang lebih kuat. Perawi yang lain menerima hadis tadi tidak digerakkan naik turun, namun cuma ya ada yang menyelisihi tambahan, ya, menyatakan ada naik turun seperti ini. Para ulama seperti Syekh Mustafa Al-Adawi menyatakan hadis itu syadz termasuk golongan hadis dhaif. Namun hadis ini dikuatkan oleh Syekh Al-Albani di pembahasan sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang tepat, ya hadisnya tidak kuat sehingga cukup isyarat saja seperti biasa. Itu pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini. Baik. Ada mic tadi, Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai posisi atau gerakan sholat yang wajib berdiri, Ustaz. Kemudian kalau tidak mampu dengan Duduk. kemudian kembali. Kalau misalnya ini posisinya beliau sebagai imam di sebuah komunitas, itu apakah artinya dari sisi bacaan Quran hafalannya dia paling baik, tapi dia tidak bisa posisi Berdiri saja. Rukuk bisa. Rukuk duduk. iya, hanya bisa duduk misalnya. Apakah harus diganti imamnya atau beliau utamanya beliau harus dipersilakan menjadi imam? Baik. Pernah terjadi di masa Nabi SAW ketika sakit, Abu Bakar imami. Berdiri. Lalu ada yang berisyarat kalau Nabi SAW itu datang. Maka Abu Bakar ngambil posisi, dia ngalah, Nabi tetap jadi imam. Lantas sholatnya sambil duduk. Posisi jamaah tetap keadaannya seperti gerakan mereka. Ya, sedangkan Nabi SAW dengan posisi duduk. Maka sahabat-sahabat di belakang ketika itu berdiri ya berdiri, rukuk ya rukuk, sujud ya sujud. Nabi tetap dalam posisi duduk karena nggak mampu berdiri. Kalau pakai dalil ini berarti boleh. Ya, yang pertama tadi lihat keadaan dia dari awal memang dia memang nggak mampu berdiri. Namun ada ulama yang nyatakan kalau imam itu sejak awal duduk, maka makmum boleh ikut-ikut duduk juga sejak awal, walaupun mampu, karena ittiba imam. Tapi yang lebih aman tadi, makmum kondisinya mampu berdiri ya sudah, yang jelas imamnya tetap sah untuk mimpin sholat tadi. Terus ya, dalam mengamalkan zikir pagi dan sore, zikir pagi dan sore yang kami tanyakan itu waktu pagi dan waktu petang itu zikir paginya ya, masuk subuh. batasan waktunya Iya, zikir paginya waktu subuh sampai, kalau ngikuti ayat ya sampai
tulu syams, yaitu matahari terbit. Namun kalau lihat konsekuensi pengertian yang lainnya bisa sampai menjelang zuhur. Ya, taruhlah sampai waktu duha itu selesai 15 menit sebelum waktu zuhur. Nah, itu masih boleh zikir pagi. Kemudian zikir petang ada dua pilihan. Pertama, waktunya mulai dari asar sampai maghrib. Ya. Atau pilihan yang kedua, maghrib sampai nisful lail, waktu isya berakhir, pertengahan malam. Bisa dua pilihan itu. Kalau saya milih pendapat yang kedua, maghrib sampai nisful lail. Dikarenakan dalil-dalil lebih cenderung menyebutkan malam. Berarti sudah tenggelam matahari dibandingkan sebelumnya. Walaupun ayat-ayat yang membahas ini menyebutkan waktunya itu asyi. Pernah dibahas dalam kajian malam Kamis. Asyi itu maknanya petang. Ya, dan para ulama beda pendapat. Ada yang katakan dari asar sampai tenggelam matahari maghrib. Jadi boleh milih dua pendapat itu berarti. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan gini, kemarin yang di Sidoarum. Yang di Sidoarum. Ya, syarat sholat menghadap kiblat. Syarat sholat menghadap kiblat. Terus? Yang saya tanyakan gini, karena kemarin itu banyak sekali peragaan yang disampaikan Ustadz itu misalnya mimbar. Keadaan mimbar itu biasanya ada yang di sebelah selatan, posisi imam itu tidak ada batasnya biasa gitu. Apakah sholat kita ini kalau orang bingung, misalnya saya bingung menghadap mimbar, padahal mimbar itu posisi di selatan. Mimbar posisi selatan pundi berarti. Jadi kalau Jumatan misalnya, karena posisi jamaah itu ada yang menghadap ke selatan, ada yang mimbarnya di utara itu menghadap utara. Apakah itu sholatnya sah? Sini berarti Pak. Sini. Iya, mimbarnya di sini. Nah, taruh sini. Posisi imam tetap situ. Sininya ya biasanya ya. Iya. Terus ngadap miring gini. Iya. Nah, pertanyaannya jamaah ngadap ke mimbar atau ke arah kiblat ketika duduknya? Bebas. Sholat kita ini kalau bingung misalnya jadi orang safar atau musafir itu pas sholat ini mimbar misalnya untuk posisi, padahal posisi mimbar itu di sebelah selatan gitu. Oh iya, gampang itu, masjidnya direnovasi mawon, terus dibuat mihrabnya yang jelas. Sudah, karena ada masjidnya itu memang sudah ada, tapi kalau Jumatan mimbar itu tetap di sebelah selatan, di masjid Pasar Sapi mau kiri. Pasar Sapi mau kiri. Iya. Oh ini masjid lawasnya toh, saya sholat di masjid. Baru Kiblatnya aja itu. Kiblatnya aja itu paling. Sholatnya di alaman aja makanya ke Sidoarum. Oh ya, terus. Yang kedua itu masalah sholat tuh yang tadi tidak bisa berdiri sambil duduk, sambil berbaring isyarat. Apakah syarat yang sah sholat itu harus bersuci? Nah, itu kan harusnya kita berwudu. Nah, ini sakit rumah sakit ya. Iya. Nah, bisa wudu nggak? Nggak bisa. Ya, bisa. Nggak bisa. Tayamum. Tayamum. Cari debu. Kalau nggak ada, ya wes sholat keadaan apapun. Sah toh, Pak? Sah. Udah kalau sah. Terus terakhir ya. Iya betul, ini pertanyaan bagus tuh, bermutu, ini baru kali ini. Ya, monggo. Prakteknya zikir pagi petang, praktek waktunya kalau dilakukan selama perjalanan mau kerja dan pulang kerja itu apa? Boleh. Di atas kendaraan? Boleh, di atas kendaraan sambil zikir pagi petang, boleh. Cukup, pengumuman. Minggu depan Ahad Ponnya ada kajian. Ahad paginya tetap ada. Namun setelah itu saya ke Melipar, nanti pengawasan di Pantai Gesing dulu, jam 8. Ya, mengundang jamaah jam 8 mawon sih. Jam 8, nanti kita mulai sekitar setengah 9 di Pantai Gesing. Insya Allah ada jamaah Klaten juga hadir, nanti mau kasih kuis-kuis berhadiah juga. Ya, jadi jamaah Purwosari ngajinya juga di situ besok Ahad Pon.
Pantai Gesing sudah diurus. Di bagian nanti sudah diatur nanti oleh kokam dan panitia. Di bagian bawah biasanya di bawah jamus itu loh. Ya. Baik, itu saja. Setelah ini sholat syuruk, isyraq, alai rakaat, pahala umroh haji sempurna, wudu batal, kembali ulang wudu. Setelah itu monggo sarapan pagi, jangan lombok. Kita tutup. Kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.